tahu bahwa di Indonesia saat ini mengakui 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai agama Buddha, terkait makna lambang atau simbol pada agama Buddha. Kita semua pasti tidak asing lagi dengan Buddha Rupang, seringkali dijumpai di tempat beribadah para umat Buddha tentunya. Namun apa maksud dari Rupang itu sendiri? Buddha Rupang dalam agama Buddha merupakan simbol dari ketenangan batin seseorang. Namun banyak orang menyalahartikan Buddha Rupang sebagai berhala yang harus disembah oleh umatnya sendiri, yaitu umat Buddha, melainkan Buddha Rupang merupakan simbol sang guru. Sehingga apabila kita mengadakan puja bakti, bukanlah untuk menyembah Rupang tersebut, tetapi untuk menghormati dan mengingat ajaran sang guru. Jadi fungsi Rupang itu sendiri ialah untuk merenungkan ajaran sang guru. Lalu mengapa sekarang ini ada yang membuat Rupang atau patung beku yang kemudian mereka sembah? Jadi hal tersebut merupakan bentuk penghormatan juga, dan perlu diketahui juga bahwasanya menyembah atau bersujud itu adalah bentuk penghormatan tertinggi dalam tradisi Timur. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa agama Buddha sendiri berasal dari tradisi Timur. Yang penting, kita tidak meminta apa-apa dari patung atau Rupang tersebut, karena dengan demikian berarti kita menyembah berhala. Bunga menurut ajaran agama Buddha merupakan simbol dari ketidakkekalan. Bunga segar yang diletakkan di altar setelah berganti waktu dan hari tentunya akan menjadi layu. Sama halnya pula dengan jasmani atau raga kita, suatu waktu pasti akan menjadi tua, sakit lapuk, dan akhirnya meninggal bagaikan bunga yang layu. Lilin dalam agama Buddha merupakan simbol dari cahaya atau penerangan batin yang akan melenyapkan kegelapan batin dan mengusir ketidaktahuan atau avijja. Air menurut ajaran agama Buddha merupakan simbol dari kerendahan hati. Mengapa dikatakan begitu? Jadi seperti yang kita semua ketahui bahwa air selalu mencari tempat yang lebih rendah dimanapun mengalir, oleh sebab itu air dilambangkan sebagai kerendahan hati. Berikut merupakan sifat air. 1. Dapat membersihkan noda. 2. Menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. 3. Dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan. 4. Selalu mencari tempat yang lebih rendah dimanapun mengalir. 5. Meskipun air kelihatan lemah, tetapi dalam keadaan tertentu air dapat bangkit menjadi tempat yang dahsyat. Misalnya, banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Selain itu, persembahan air di altar Buddhis melambangkan aspirasi untuk mengembangkan ketenangan, kejernihan, dan kesucian badan jasmani, ucapan, serta batin. Air mengingatkan kita untuk dengan tekun membersihkan diri dari kekotoran batin seperti kemelekatan, kebencian, dan kebodohan batin dengan cinta kasih, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Dengan menyempurnakan kualitas-kualitas baik ini, pencerahan atau kebahagiaan sejati pun akan tercapai. Meskipun para Buddha dan Bodhisattva sebagai makhluk yang sudah tercerahkan tidak membutuhkan persembahan, umat Buddha tetap saja memberikan persembahan secara rutin agar karma baik dapat terkumpul dan terus-menerus mengingatkan kita untuk tetap teguh dalam jalan spiritual yang juga mereka tempuh demi mencapai penerangan. Dupa dalam ajaran agama Buddha diartikan sebagai simbol dari keharuman nama baik seseorang. Bau wangi yang dibawa dupa angin akan tercium di tempat yang jauh. namun tidak dapat tercium di tempat yang berlawanan dengan arah angin.
Begitu juga halnya dengan manusia. Perbuatan baik seseorang akan diketahui oleh banyak orang, tetapi perbuatan yang tidak baik dimanapun berada juga akan diketahui oleh orang lain. Dupa yang biasanya dipakai dalam sembahyang para umat Buddha pada umumnya berjumlah 3 batang. Dupa sebanyak 3 batang ini melambangkan pantangan, tekad, dan bijaksana. Menurut ajaran agama Buddha, pantangan melahirkan tekad, dan tekad membentuk kebijaksanaan. Dupa dalam penancapannya terdapat urutan dan mengandung maknanya tersendiri. Yang pertama biasanya dimulai dengan menancapkan yang di tengah, kemudian sebelah kanan, dan sebelah kiri. Dupa yang ditancapkan di tengah mempunyai arti bersujud pada Buddha. Dupa yang ditancapkan pada sebelah kanan mempunyai arti bersujud pada Dhamma atau biasa dikenal sebagai ajaran Buddha, dan dupa yang ditancapkan pada sebelah kiri mempunyai arti bersujud pada biksu.